Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ari Gunawan Murtomo. Pagi ini saya akan melanjutkan bagaimana proses manajer membuat planning atau perencanaan. Di dalam proses membuat planning atau perencanaan dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah di mana kita sekarang. Artinya manajer di dalam membuat planning harus paham betul apa proses bisnisnya dan hasil bisnis. Tahap kedua adalah kemana kita akan pergi. Kemana kita akan pergi. Dari situasi saat ini, di mana kita sekarang, Anda lakukan TOWS analysis, Anda akan memotret, Anda akan menemukan apa ancaman, apa kelemahan, apa advantage-nya, kelebihannya, keunggulannya, sehingga Anda bisa menentukan kunci-kunci sukses saat Anda mau pergi. Saat Anda mau pergi untuk bisa sukses, kunci-kunci suksesnya apa? Itu di tahap kedua untuk menemukan kunci-kunci sukses di dalam aksi manajemen. Tahap kedua adalah di mana kita akan pergi. Tahap ketiga adalah bagaimana kita akan sampai di sana. Bagaimana kita akan sampai di sana. Ini yang penting banget buat kita. Setelah kita tahu di mana kita sekarang, kemana mau pergi, kita sudah tahu persis kemana kita akan sampai di sana. Bagaimana kita akan sampai di sana. Oleh sebab itu, tentukan sasaran atau objektif secara jelas, sederhana, dan terukur sehingga bisa dicapai. Kenapa mesti terukur? Karena Anda tahu persis sumber daya yang Anda miliki. Anda telah melakukan melakukan thing di sumber daya yang Anda punyai, sehingga Anda sudah bisa menentukan kalau Anda ingin mencapai objektif ini, kunci suksesnya Anda telah punyai. Kuncinya Anda sudah punya. Nah, oleh sebab itu dalam menentukan sasaran, pertama yang harus tentukan adalah sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah sasaran jangka panjang keuangan, finance. Berapa uang yang akan masuk, berapa uang yang akan keluar. Itu menjadi sasaran jangka panjang Anda. Ya. Yang kedua adalah sasaran jangka panjang pelanggan atau customer. Uang masuk itu dari customer yang mana? Anda harus punya objektif sasaran jangka panjang selain keuangan adalah siapa pelanggan yang akan memberikan uang kepada Anda. Nah, sasaran jangka panjang yang ketiga adalah operation excellence. Customer tadi harus diberikan pelayanan yang excellent, yang luar biasa. Supaya dia bisa mengeluarkan uangnya masuk di dalam perusahaan kita. Sasaran itu harus ditentukan dengan jelas, dengan terukur dan sederhana. Yang keempat adalah sasaran people atau orang. Orang di dalam organisasi kita yang bisa melakukan operation excellence ya, untuk bisa memberikan value kepada pelanggan sehingga bisa mendatangkan uang di dalam perusahaan kita. Jadi sasaran jangka panjang ada 4. Keuangan, finansial, pelanggan, operational excellence, dan orang. Ini harus menjadi sasaran Anda dengan jelas, sederhana, dan terukur. Kemudian dari sasaran jangka panjang, Anda coba lebih detailkan di dalam sasaran jangka pendek.
di poin keuangan, di poin pelanggan, di poin customer, di poin orang. Sasaran jangka pendeknya adalah SMART. Artinya setiap poin sasaran jangka panjang itu masing-masing titik objektif harus spesifik, harus measurable, dapat diukur, harus actionable, dapat dilakukan, harus reliable, nyata, dan berdasarkan waktu. Ya. Oleh sebab itu dari sasaran jangka pendek itu, dari panjang kita jabarkan pendek, harus ada sasaran spesial atau specific goal dari masing-masing fungsi dan level departemen, fungsi daripada individu, sehingga ini akan dijabarkan di mana masing-masing individu di dalam organisasi harus membuat strategi dan taktik. Objektif terhadap keuangan, objektif terhadap pelanggan, objektif terhadap operation excellence, dan objektif terhadap people development. Itu sasaran harus ditentukan dulu di 4 area tersebut. Nah, setelah sasaran ini Anda telah canangkan, tetapkan, baru Anda melakukan yang dinamakan menciptakan program organisasi bisnis untuk mencapai objektif keuangan finansial, objektif pelanggan yang mendatangkan uang, objektif melakukan operation excellent, objektif memiliki orang yang kompeten. Artinya kompeten apa? Punya ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja, memiliki inovasi, memiliki etos kerja, dan memiliki etika kerja atau adab-adab kerja. Nah, kalau Anda sudah punya orang itu, dia akan memiliki komitmen, percaya diri, dan motivasi. Nah, itu Anda harus melakukan program dengan menciptakan program organisasi bisnis dengan melakukan 2 hal. Eksploitasi dan eksplorasi. Eksploitasi adalah aksi manajemen portfolio bisnis di mana sekarang ini value-nya harus ditingkatkan agar pelanggan kita bisa melihat dan puas dengan value yang kita berikan. Sedangkan eksplorasi adalah bagaimana Anda melakukan inovasi ke depan, menciptakan value sasarannya untuk memuaskan pelanggan. Jadi Anda harus menciptakan untuk mencapai sasaran tadi adalah eksploitasi dan eksplorasi. Menciptakan program organisasi bisnis dengan melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Nah, sahabat, sebetulnya kalau kita ringkas rangkaian di dalam membuat perencanaan pertama, Anda harus tahu situasi analisis. Anda lihat 6 sumber daya. Lakukanlah TOS analisis. Dari observasi, dari evaluasi, dari analisis Anda, dari diagnosis Anda. Dengan Anda melakukan see, Anda melakukan think, Anda akan mendapatkan informasi. Yang Anda dapat adalah kemampuan kerja anggota tim Anda, di mana juga yang efektif, di mana yang efisien, di mana yang tidak efektif, di mana yang tidak efisien. Dari situ Anda baru bisa membuat proses perencanaan yang lebih lanjut. Jika informasi itu sudah ada, baru bisa menselaraskan goal jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Goalnya apa? Goalnya terhadap keuangan, goalnya terhadap pelanggan, goalnya terhadap operation excellent, goalnya terhadap orang yang memiliki kompeten dan komitmen. Sahabat, dari situ Anda coba jabarkan yang lebih spesifik lagi, dibagi per bulan, per tahun, dan jangka panjang tentu dalam 5 tahun. Di breakdown dalam setahun, di breakdown setiap bulan, sehingga seluruh orang di dalam organisasi Anda harus
memiliki objektif secara smart, spesifik, measurable, actionable, reliable, nyata, dan time bound. Sehingga dengan objektif itu setiap individu di organisasi Anda harus membuat strategi dan taktik bagaimana untuk mendapatkan uang, bagaimana agar customer bisa mengeluarkan uang, strategi taktik bagaimana operation excellent agar customer puas dan mengeluarkan uang, dan strategi bagaimana membangun orang menjadi kompeten dan komitmen sehingga bisa melakukan operation excellent dengan baik kepada customer dan menghasilkan uang. Itu adalah proses di dalam strategi dan taktik untuk bagaimana kita mencapai